Oke, selamat siang. Jadi hari ini saya mau jelaskan tentang, saya hanya mereview aja, ya, mereview dari apa yang sudah diajarkan Bu Vero tentang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk op-amp. Kalian kemarin udah belajar di op-amp itu, op-amp sebagai amplifier, baik inverting amplifier, non-inverting amplifier, terus belajar tentang offsetnya. Nah, nanti sekarang ini kalian belajar aplikasinya, di mana sih op-amp digunakan. Kemarin kan sudah saya jelaskan juga, itu bedanya op-amp dengan transistor, op-amp dengan FET itu apa. Kapan kamu gunakan op-amp, kapan menggunakan transistor, kapan menggunakan FET, itu kamu harus tahu. Nah, sekarang ini sampai di chapter 15 punyanya Boy Lestat ini, yaitu tentang bagaimana cara pakai op-amp. Op-amp itu digunakan untuk apa aja. Ya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Nanti mulai saya sampai filter. Setelah penjelasan ini nanti Christian akan memberikan simulasinya ya. Saya nggak tahu Bu Vero milih yang mana. Ya. Tujuan saya mereview ini supaya kamu nanti tahu. Ya. Nanti di belakang kita akan memakai salah satu op-amp ini sebagai power amplifier. Di bab terakhir akan saya jelaskan power amplifier nanti. Ya. Nah, nanti kamu buat audio amplifier. Nah, tapi karena masa pandemi ini saya tidak tahu, nanti enaknya tetap digunakan simulasi aja. Mensimulasikan audio amplifier. Jadi tidak ada prakteknya. Kalau yang kemarin-kemarin pada saat tidak ada pandemi COVID ini, mereka buat harus jadi amplifiernya. Harus bisa menganalisis, harus bisa menjelaskan tahapan-tahapannya, harus bisa menjelaskan gain-nya berapa, harus bisa menjelaskan power-nya berapa. Tapi karena ini masa pandemi, mungkin kita tidak bisa praktek, tapi nanti prakteknya kita tunda aja setelah nanti masanya normal. Ya, Anda tak kasih tugas untuk buat ini secara praktikal, secara praktek sungguhan, jadi sungguhan barangnya. Ya. Oke, chapter 15, aplikasi op-amp. Yang paling sederhana adalah op-amp itu digunakan untuk amplifier. Amplifier itu prinsipnya adalah multiplier, pengali. Berarti gain, ada gain-nya. Mau gain 10, gain 20, gain 30. Ya. Sesukamu, kamu mau bikin bagaimana. Ya. Mau nanti output-nya itu berbalik fase, mau output-nya itu sefase dengan input-nya. Ya, kalau mau berbalik fase, kamu gunakan inverting amplifier. Kalau kamu mau sefase, kamu gunakan yang non-inverting amplifier. Ya, prinsipnya ada A-nya. A itu apa? A itu gain-nya. Ya. Berapakah gain-nya? Ya tergantung. Kalau kamu pakai inverting, ya RF per RI. Kalau pakai yang non-inverting, ya 1 plus RF per RI. Nah, kalau RF per RI-nya besar, satunya bisa diabaikan. Berarti misalkan aja RF-nya 100 kilo, R-nya 1 kilo, berarti RF per RI-nya kan 100. 100 ditambah 1, ditambah 1, 1. Nggak beda sama 100. Ya. Bisa kamu anggap RF per RI. Jadi kalau dia sebagai amplifier, itu artinya dia sebagai multiplier. Jadi gain kalau misalkan aja kamu buat op-amp dengan RF per RI-nya itu 100 misalkan aja. Aplikasinya bagaimana? Ya kalau kamu kasih input sinus 1 milivolt, keluarnya 100 milivolt. 100 kali 1 milivolt. Kalau kamu kasih input 10 milivolt, keluarnya 10 kali 100. 1 volt. Peak to peak misalkan aja. Ya, itu adalah kalau kamu gunakan op-amp sebagai multiplier atau sebagai amplifier. Multiplier itu sama dengan amplifier, amplifikasi. Ya, ada yang ini, yang contohnya ini adalah inverting amplifier. Ya. Nah ini gini berapa? Harus langsung, gini berapa ini? Ayo, mic-nya on kan?
100, Pak. Gainnya 100, 200 dibagi 2, 100. Kalau inputnya 80 mikrovolt keluar piro? Ayo cepat. 8 mili. 80 kali 100. 8.000 mikrovolt. Atau 8 milivolt. Sefase apa enggak? Inverting, Pak. Inverting. Berarti apa? Minus 8. 180. Beda fase. Ya. Berarti kalau inputnya itu puncak dulu baru lembah, outputnya akan lembah dulu baru puncak. Ya. Ini inverting. Ya. Ini inverting apa non inverting? Cepat. Non. Non, karena masuknya apa? Masuknya di non inverting input. Sinyal inputnya. Ya, inverting inputnya jadi virtual ground. Apa itu virtual ground? Udah tahu ya, kemarin udah saya jelaskan ya. Virtual ground itu apa? Ini karena ini di ground, ini menjadi virtual ground. Seakan-akan dia ground. Outputnya berapa? Berapa kali penguatannya? Halo? Yang bawah, Ayo. Pak. Hah? Yang bawah. RFRI, ya. 101, Pak. Kalau yang bawah ini berapa? Ini bagi ini. 100 tambah 1. 101. Ya. Oke. Ya, ini yang non inverting. Udah ngerti ya? Nah, sekarang multi stage. Apa itu multi stage? Berarti stage-nya ada stage 1, stage 2, stage 3. Ini stage 1, stage 2, stage 3. Kalau ini ada gain-nya A, ini gain-nya adalah B, yang ini gain-nya adalah C, maka gain totalnya dia adalah A kali B kali C. Ya. Berapakah besarnya A? RF per RI. Ini RF2 per RI2, RF3 per RI3. Fasenya gimana? Fasenya bagaimana ini? Ini inverting apa non inverting? Satu ini. Halo, cepat. Non. Non. Kalau ini non inverting, ini non inverting, ini non inverting. Outputnya inverting apa non inverting? Non, Pak. Non. Ya. Semua sama. Outputnya non inverting. Misalkan ini enggak, ini inverting, ini inverting, ini inverting. Ada apa enggak? Yuk soal ini. Ada. Misalkan ini inverting, yang ini inverting, yang ini inverting. Hasilnya apa? Outputnya invert apa enggak ini? Ayo. Invert, Pak. Invert. Kenapa kok invert? Karena di invert sekali lalu di non invert. Betul. Jadi kalau jumlahnya genap, misalkan aja ini ya. Ini misalkan inverting ya. Ya kan? Outputnya di sini berbalik fase 180. Di sini dibalik lagi 180, berarti 0 lagi. Berarti output di sini, di stage kedua, itu sefase dengan yang stage pertama. Kalau ini inverting input. Terus ini di inverting lagi, 180 lagi. Ya. Jadi kalau jumlahnya ganjil, outputnya inverting. Kalau jumlahnya genap, stage-nya jadi non-inverting. Ya, jelas ya? Jelas, Pak.
Nah, ini contoh nih. Mana contoh nih? Kok atau array? Mana array? Array dok soalnya ya. Nah, jadi masing-masing punya gen sendiri-sendiri. Gen 1 berapa, gen kedua berapa, gen ketiga berapa, gitu. Tergantung array per RI-nya. Ya. Terus baru nah ini contohnya ini aja, wis. Ini apa? Inverting apa non? Cepetan. Non-inverting. Non. Ini. Invert. Invert. Ini non inverting, ini invert. Ini Invert. invert. Berarti nanti kalau saya masuk ini V1 outputnya apa? Output V0-nya sefase atau beda fase? Cepat. Sefase. Kenapa kok sefase? Ini output sini Pertama sefase. sefase. Ini sefase. Di sini beda fase. Ya toh? Di sini sefase lagi. Berarti output di sini akan sefase. Jadi ini karena ini non inverting, ini inverting, ini inverting. Ya. Jadi ini kebalik. Ini dibalik lagi berarti kembali ke asal, ini dibalik lagi. Ya. Oke ya. Ngerti ya? G-nya tinggal dikalikan R per RI, R per RI, R per RI. Kali ke berapa? Min-nya dari situ. Min plusnya. Ngerti ya? Itu multi stage. Stage-nya banyak. Ini. Rangkaian apa ini? Nah, ini kan multi stage. Ini rangkaian apa? Kapan dipakai gini? Apakah ini summing? Bukan, Mbak. Ya, thank you. Bukan summing. Apa ini? Rangkaian apa? Voltage divider. Bukan. Ya rangkaian amplifier biasa. Satu stage. Cuma outputnya 3. Inputnya 1. Gitu. Dari input yang V1 ini kamu mau mengeluarkan V01, V02, V03. V01 ya berangkat sendiri-sendiri, berarti ini G-nya 100. 10, 50 dibagi 10. Kalau ini gini 20. Ya, ini gini 50. Ini inverting, inverting, inverting. Maka ini keluar dari sini adalah 10 kali VI, ini 20 kali VI, 50 kali VI, semuanya invert semua, min semua. Ya ini single amplifier, cuma outputnya inputnya 1, outputnya 3. Ya. Ya kapan dibuat ini ya tergantung kamu. Kalau ini aku butuh tegangan yang 10 kalinya input, ini kamu butuh yang 20 kalinya input. Jadi kamu bisa mengeluarkan dari satu sumber menjadi 3 sumber. Ya. Nih. Nah, kalau ini summing. Apa summing? Sum itu apa sih? Jumlahan. Jumlahan. Menjumlahkan. Menjumlahkan. Jadi input pertama ditambah input kedua, output pertama ditambah output kedua tambah output ketiga. Nah, ini rangkaian summing. Summing itu jumlah plus. Kalau di matematiknya A tambah B sama dengan C. Nah, ini. Ya. Kalau yang tadi, yang multiplier, ini A kali B sama dengan C. Jadi ini kalau dibuat matematiknya adalah perkalian. Tapi kalau ini penjumlahan.
Berapakah yang keluar di sini? Yang keluar di sini adalah V1 kali RF per RI. Ditambah V2 kali RF per RI. Ditambah V3 kali RF per RI. Berarti apa? Banyak input, keluar satu output. Satu outputnya merupakan jumlah daripada input dikalikan dengan faktor pengalinya. Faktor pengalinya berapa? Ya RF per RI masing-masing. Ya, contohnya ini misalnya. Ada V1, ada V2. V-out-nya berapa berarti? V-out-nya sama dengan 330 tak bagi 33 kali V1 ditambah 330 dibagi 10 kali V2. Ya tergantung V1 V2-nya mau kamu kasih berapa. Jadi persamaannya adalah V output sama dengan min 10 VI ditambah plus 33 V out. Berarti summing. Ininya plus. Kalau yang tadi multiplier ininya kali. Titik. Nah, ini penjumlahan. Jumlahkan dua sinyal. Kalau ini, subtract itu apa? Pengurangan. Pengurangan. Kok bisa dikurangi? Kok bisa dikurangi? Karena ada dua ini, Pak. Hasilnya kan negatif, terus habis itu positif yang satunya. Ingat, Ini, Pak. ini V-nya V1, ini V-nya V2. V1 akan dikuatkan sebesar RF per RI. Berarti output di sini adalah RF per RI kali V1. Ya. Tapi ini dikasih tegangan V2. Ini ada V1. Ini output VO1 di sini. Di sini VO1, di sini V2. Maka yang output di sini adalah hasil kali RF per RI kali VO1 ya, dijumlahkan dengan VO2 kali RF per R2-nya. Ya. Nah, karena ini minus, satunya fasenya kebalik, ini antara ini sama ini kan kebalikan fasenya. Maka dia akan mengurangi. Ya mestinya dia itu penjumlahan. Cuma karena fasenya kebalik, maka dia akan sifatnya mengurangi. Ya. Ini, ada contohnya apa enggak? Nah ini loh. Karena minus dari, gitu. Sehingga satunya jadi plus, ini sama ini jadi plus, ini sama ini jadi min. Mestinya dia itu summing. Cuma karena dari beda fase yang berbeda, maka sifatnya menjadi mengurangi. Ya. Dua sinyal kalau fasenya sama, dia akan jumlah. Ya. Kamu punya sinus dengan frekuensi yang sama, frekuensi 1 kHz. Ada dua sinyal. Frekuensinya dua-dua sama, 1 kHz. Satunya 1 volt, satunya 2 volt. Kamu masukkan op-amp yang sama, sefase, maka hasilnya akan jadi 3. Tapi kalau satunya 2, satunya 1, tapi beda fase, artinya puncak kemudian lembah, satunya lembah kemudian puncak, dia akan sifatnya mengurangi. Ya. Itulah substrak. Mestinya dia itu summing, cuma karena beda fase, dia jadi mengurangi. Ya. Itu. Ya. Nah, ini contoh rangkaiannya seperti ini. Ini kan beda fase. V1-nya masuk ke non-inverting, V2-nya masuk ke inverting. Ya. RF per RI, RF per RI. Sama. Ya. Nanti bisa dicoba. Kamu bisa coba ini. Atau kemarin sudah Chris. Summing sama subtract sudah apa enggak? Nyoba apa enggak kemarin, Chris? Yang saya nyobanya yang filter aja, Pak. Oh, yang sekarang nyoba filter toh. Nanti tambahan Ya. ini ya. Oh ya, kan nanti saya jelaskan aja dari yang dulu Ya. saya.
Kamu tambah ini ya simulasinya supaya nanti mereka bisa tahu. Oh ternyata sinyal itu bisa mengurangi gitu ya. Oh ya Pak, yang subtract ya berarti. Sing subtract ae, sing anu kan wajar apa sing karena subtract itu pada prinsipnya adalah summing, cuma karena beda fase jadinya dia jadi ngurangi gitu. Oh ya Pak. Oke. Buffer. Buffer itu apa? Buffer itu rangkaian. Yang G-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 1. Berarti input outputnya sama dengan input. Loh Pak, buat apa Pak di buffer gitu? Ayo, siapa sih tahu buat apa kok ada buffer? Ayo, mic-nya on kan? Loh Pak, kalau cuma ada outputnya sama dengan input, loh ngapain Pak? Langsung aja apa akan lebih enak? Misalkan begitu, ayo. Ayo, kenapa? Kenapa kok pakai kalau ada rangkaian buffer? Siapa yang tahu jawabannya? Ini loh rangkaian buffer itu. Ini inputnya sama dengan outputnya, V out sama dengan VI. Terus ngapain? Bawa langsung aja Pak. V out-nya dari sini ada rangkaian loh. Di sini yang butuh VO ini masukkan sini aja karena semari Pak. Siapa sih tahu jawabannya kenapa kok ada rangkaian buffer? Nah, ini berarti kamu enggak mendalami sifat-sifat op-amp. Apa? Salah satu sifat op-amp itu apa? Ini kan G-nya enggak ada, G-nya 1. Apa sifat op-amp? Halo. Nah, ya kan? Apa? Kenapa kok masih di buffer gitu loh? Kenapa kok ada rangkaian ini? Ngapain nggak langsung aja Pak ini? Nah, kapan dipakai buffer? Nggak tahu? Oke, tak jelas dong sekarang. Kalau cuma diambil voltnya, amplitudonya enggak butuh. Langsung aja masukkan enggak apa-apa. Yang menyebabkan ada rangkaian buffer itu adalah karena impedansi inputnya tinggi. Ya. Contoh. Ya, saya kasih contoh. Yang saya tak anut itu terjadi di sini. Di daerah tempat kosongnya ini. Nah, tak pakai warna biru. Ya. Contoh, kenapa kok pakai ada rangkaian buffer? Gini, misalkan saya punya rangkaian. Saya punya rangkaian. Ini misalkan 100 milivolt. AC ya. Ini rangkaian ini ada tekanan dalamnya. Misalkan aja 1 kilo. Ini outputnya. Ini ada beban. Ya, simbolnya R. Dalamnya apa? Ya, ini dalamnya bisa amplifier, bisa rangkaian-rangkaian apapun gitu. Pokoknya yang impedansi inputnya di sini itu dari sini kelihatan di sini itu adalah 1 kilo. Berarti seakan-akan dalamnya sini ada R 1 kilo. Tegangan ini di sini rangkaian ini butuh input 100 milivolt. Ini loh. Supaya bisa bekerja butuh di sini inputnya ini butuh 100 milivolt. Oh, saya punya 100 mili Pak ini Pak. Ini butuh 100 mili. Wis tak tancepin aja langsung. Berapa di sini sekarang? Berapa? Separuhnya. Separuhnya. Cuma tinggal 50 milivolt.
Berarti tadi tegangan di sini yang butuhnya 100, kalau kamu masukkan gini, dia cuma ketambahan kemasukan 50 milivolt aja. Karena apa? 1 kilonya sama 1 kilo di sini itu jadi voltage divider. Berarti tegangan di sini cuma 50 milivolt. Sinus. Berarti kurang. Coba terus ngatasinnya gimana kalau gini? Tak gede no ini. Iya kalau kamu bisa gedekan ini. Kalau ini sebuah alat yang sudah di dalam kotaknya, yang sudah tidak bisa kamu otek-otek, fix, nggak bisa kamu. Keluarin cuma 50. Nah, gimana cara tangani ini? Ya tadi pakai buffer itu. Sehingga saya kalau punya 100 milivolt di sini, ya, ada 1 kilo, rangkaian yang sama tadi itu. Ini kotak itu, sama ya. Ini bebannya, tadi itu. Yang tahanan dalamnya seakan-akan impedansi inputnya 1 kilo. Ini butuh 100 milivolt. Kalau kamu tembak langsung begini kayak tadi, hasilnya ya separuh nih. Ya. Terus caranya gimana supaya tidak turun? Berapakah tegangan di sini? Ingat, input op amp itu impedansi inputnya habis dikatakan R di sini itu berapa? Tak berhingga. Seakan-akan min sama plus ini R-nya itu tak berhingga. Kalau R tak berhingga di sini, tegangan di sini berapa? Berapa tegangan di sini? Tetap 100 milivolt. Ini buffer tuh. Ini, nah, op amp punya impedansi output yang sangat rendah. Sehingga dikasih beban 1 kilo, dia tidak masalah. Nah, sehingga output di sini tetap 100 milivolt. Nah, itulah gunanya buffer. Nah, sekarang tahu ya. Jadi impedansinya itu kamu perhatikan kalau kamu nancapkan sesuatu. Ojo pokoknya semua ditancepin aja, bisa ngedrop tegangan. Oke, ada pertanyaan tentang ini, buffer? Bagus ya? Berarti kesimpulannya menghindari voltage drop gitu ya? Iya. Kalau kamu masukkan cuma dari 50 tadi tidak langsung. Clean kayak gini, enggak. Tetap 100. Karena impedansi inputnya op amp itu tak berhingga. Jadi seakan-akan putus. Antara plus sama minnya, input inverting sama non invertingnya. Seakan-akan open bagi rangkaian yang pertama. Berarti tetap 100 mili. Outputnya 100 tadi. Buffer. Dimasukkan. Nah, impedansi outputnya op amp itu sangat rendah. RO-nya itu sangat rendah. Sehingga dikasih beban berapapun, dia no problem. Tidak akan mengurangi outputnya. Ya. Itu buffer. Pertanyaan lain? Bisa, Mbak. Ya. Oke. Ini satu input keluar 2 buffer. Jadi kamu punya satu tadi itu, rangkaian tadi itu mau mensuplai dua alat. Alat pertama sama alat kedua. <clears throat> 。 . 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 。  Oke. .
Oke. Voltage control source. Apa sih voltage control source? Sumber yang diatur voltage-nya. Jadi ada current control. Ya, berarti yang diatur current-nya. Sekarang yang diatur adalah voltage-nya. Ya. Jadi output-nya ini tergantung tegangan input. Ya, prinsipnya amplifier kan gitu. Output-nya, tegangan output-nya tergantung tegangan input. Tuh. Nah, ini kalau voltage control current source, arus output-nya tergantung tegangan input. Jadi kamu mau ngatur arus output dari tegangan input. Itu adalah voltage control current source. Kamu mau bikin current source, tapi kamu atur menggunakan voltage-nya. Tapi kalau yang atas di sini, kamu kepingin buat voltage source, yang kamu atur adalah voltage inputnya sama. Ini menghasilkan K kali VI. Kalau yang ini menghasilkan K kali II. P-out-nya adalah K kali I. Ya. Oke? Nah, ini current control current source. Berarti mau bikin current source. Yang kontrol adalah current-nya. Berarti I ke I. I out ke I ke I out. Ya. Yang dikontrol adalah arusnya. Arus mengontrol arus. Kamu ingin membuat arus, mengontrolnya dari arus. Ya. Rangkaiannya itu ini. Jadi ini ada I input, ini ada I output. Jadi I output di sini adalah sesuatu kali I1 dan I2. Berapakah? Nah, IO adalah I1 tambah I2. I2-nya adalah sekian dari I1. Maka sekian kali I1. K kali. Ini adalah K. K-nya adalah R1 R2 kali plus 1. Atau sekitar R1 plus R2. Jadi ini ngatur arus output berdasarkan arus input. Enak tuh pakai op amp. Bisa ngatur sembarang. Mau bikin voltage source ya bisa. Mau bikin current source ya bisa. Mau dikontrol pakai output, mau dikontrol pakai input voltage VI ya bisa. Mau dikontrol pakai arus input II juga bisa. Enak op amp. Makanya begitu ada op amp itu dunia elektronika berubah drastis. Dulu waktu zaman ditemukannya. Dulu sebelumnya kan cuma ada transistor. Sebelumnya lagi ada tabung. Ya, transistor tabung. Kamu tidak tahu transistor tabung ya? Zaman kamu ini. Ini loh tabung. Tak tunjuki kamu amplifier tabung. Ya. Ini loh tabungnya. Cabut ya. Nah. Cek. Ini tabung. Seperti bohlam lampu. Ya. Kaki-kakinya tuh ini. Ya. Tapi tegangan di sini tinggi. Di atas 50 volt, di atas 100 volt. VCC-nya tinggi. Ya cuma ada basis, ada kolektor, ada emitter sama. Cuma namanya anode, katode sama grid. Namanya beda. Seperti FET, namanya seperti FET. Ini adalah ini satu transistor ini. Gedenya kayak gini.
Jadi kalau mau makainya ada soketnya gini. Nah ini soketnya, kata ya. Nah ini kita tancepin aja. Nah, ini amplifier, tabung, kiri kanan, left right. Ya. Di sininya rangkaian elektronik biasa, cuma finalnya power amplifiernya menggunakan tabung. Yang di sini, yang rangkaian bawahnya ini biasa, ya itu power supply sama sedikit untuk input RR inputnya aja. Ya, yang lainnya power supply biasa. Itu sebelumnya transistor tabung. Setelah itu transistor, kemudian ada FET, kemudian jadi op-amp. Dari op-amp langsung sekarang sudah jadi itu apa namanya itu yang IC yang kecil-kecil yang digunakan di handphone gitu. Oke. Ya. Apalagi sekarang? Oh, driver digunakan untuk ini kalau kamu pakai 7 segment. Kamu kan udah pernah apa? Microcontroller ya. Pernah pakai 7 segment ya kan? Nah, 7 segment itu kan isinya LED ini. Satu LED-nya disuplai oleh satu apa? Op-amp. Supaya apa ya? Supaya kamu bisa ngatur kontrasnya. Ya. Jadi kan bisa ngatur V out, bisa ngatur I out. Berdasarkan apa? Mau pakai VI atau pakai II. Jadi kontrasnya bisa kamu atur. Jadi cerah tidaknya 7 segment itu atau LED-nya itu bisa kamu atur. Ya. Itu. Oke, ini gabungan antara summing sama substrat atau apa ya, gabung-gabung. Ya. Tapi basicnya yang tadi. Silakan kalau kamu mau eksperimen coba-coba sendiri, tidak masalah. Jadi ada summing untuk jumlah, ada untuk pengali, gain multiplier, A1 kali A2 kali A3, ada yang A1 tambah A2 tambah A3, ada yang A1 minus A2, ada yang A1 plus A2. Semua bisa kamu lakukan dengan op-amp. Filter sekarang. Apa itu filter? Ayo, siapa sih tahu mic-nya on kan? Apa itu filter? Halo. Nyaring frekuensi. Apa nih sini saring? Frekuensi ini. Nyaringnya gimana? Arti nyaring itu apa? Jadi ada threshold-nya frekuensi yang bisa lewat itu. Ya, jadi Berapa? intinya filter kita itu mau melewatkan frekuensi berapa? Frekuensi yang mau kita hambat berapa? Ya, berarti domainnya domain frekuensi. Ya, domainnya frekuensi. Jadi sumbu X-nya itu frekuensi, bukan waktu. Bukan time domain. Ya, ini. Nah, sumbu X-nya ini frekuensi. Ininya tetap amplitude. Misalkan ini low pass, berarti saya kepingin frekuensi-frekuensi yang di bawah batas frekuensi tertentu itu saya lewatkan. Kalau saya kepingin yang setelah frekuensi tertentu ini yang atas yang mau lewat, artinya yang atas itu bisa menuju ke V0, maka itu namanya high pass. Jadi frekuensinya itu bisa keluar di V out. Yang keluar itu apa ya? Ke frekuensi dari batas di atas batas namanya high pass. Kalau band pass berarti ada dua batasan, batas bawah sama batas atas. Di antara batas ini lewat. Di atasnya ini nggak dilewatkan ke V out, yang di bawah ini nggak dilewatkan ke V out.
Berarti Vout-nya hanya punya frekuensi dari sekian sampai sekian aja. Ini namanya bandpass. Kebaliknya bandpass adalah bandstop. Di sini tidak ada gambar ya. Kalau bandstop kebalikannya. Kalau bandstop itu di frekuensi batas tidak dilewatkan, di luar itu dilewatkan. Itu namanya bandstop. Kita gambar modelnya gini. Mana sini ya? Nah, ini frekuensi, ini gain. Di bawah batas tertentu, F1, ya, dia dilewatkan. Di atas F2, dia dilewatkan. Nah, ini lewat. Yang di sini tidak boleh lewat. Ini namanya band stop. Di sini nggak ada. Ya sama aja. Kalau saya bisa membuat band pass, kamu bisa membuat band stop apa enggak? Bisa. Bisa dengan cara? Di invert. Ya. Ya. Jadi kalau kamu tahu sifat-sifat itu, kamu bisa pakai. Makanya kamu harus ngerti sifat-sifat op-amp itu bagaimana. Jadi untuk ngerti aplikasi ini, kamu harus ngerti sifat-sifat op-amp. Ya. Ini G-nya. Sekarang kita ngomong low pass. Low pass berarti yang mau dipas, yang mau dilewatkan itu adalah frekuensi yang rendah di bawah batas. Ya, batasnya namanya frekuensi cut off atau frekuensi threshold. Nah, frekuensi cut off-nya berapa? Frekuensi cut off-nya itu berdasarkan persamaan ini adalah 2pi seper 2pi akar RC. Ya. Berarti kalau filter pasti ada C-nya. Pasti ada komponen kapasitornya. Karena memanfaatkan fungsi R dan C. Jadi dia mengisi C, ya, kalau R dengan C, kan ada arus yang menuju ke C, kan dia akan charge. Nanti ada pada saat dia outputnya sudah connect, dia akan discharge. Ya. Itu menggunakan fungsi itu. Jadi apa? Time apa istilahnya yang di RL itu? Waktu turun sama waktu naik itu. Saya lupa namanya. Transient, memanfaatkan transient time. Ya, nah ini contohnya. Jadi nanti ini dia akan kalau kamu kasih tegangan dia akan ngisi di sini. Kalau pada saat ini sudah on, dia akan mendischarge. Nah, berapakah frekuensi cut off dari R dan C ini? Frekuensi cut off-nya adalah ini. Seper 2pi R kali C. Boleh kamu turunkan nanti kalau kamu. Terus diturunkan ya di situ. Persamaannya pasti seper 2pi RC. Nah, inilah frekuensi threshold atau frekuensi cut off-nya. Artinya apa sih? Artinya adalah sebelum frekuensi ini, sebelum frekuensi yang cut off-nya ini, semua frekuensinya bisa keluar ke output dengan gain V0 per VI. Setelah melewati frekuensi cut off-nya, kalau frekuensinya kamu tinggikan, ini kan ada frekuensinya di sini. Frekuensinya pertama frekuensi rendah masih bisa terus jalan dia. Kemudian di frekuensi yang agak tinggi setelah melewati cut off-nya itu, gain-nya mulai turun. Yang turun itu gain-nya. Suatu saat gain-nya tidak ada. Gain-nya 0. Tidak ada gain. Berarti seakan-akan op-amp-nya itu mati. Tapi dia nggak mati, cuma dia tidak bisa meneruskan inputnya. Nah, itulah fungsi filter. Ini adalah, kalau cuma RC-nya 1, ini order 1. Kalau order 1 itu turunnya landai, 20 dB per oktav. Jadi untuk setiap seper dekade itu 10 kali ya. 10 kalinya itu cuma turun 20 dB. Kalau kamu second order, berarti rangkaian RC-nya itu ada 2. Ya.
Berarti pertama turun 20 dB, setelah lewat ini, yang setelah R2C2 turun lagi. Ini curam, lebih curam lagi. Nanti kalau sampai ode ketiga, lebih curam lagi. Nah, berarti kalau semakin banyak rangkaian RC-nya, kelandaiannya itu semakin curam. Idealnya ya tadi gambar tadi itu. Begitu ada, sampai di frekuensi cutoff menjadi tidak ada. Tapi realnya tidak bisa begitu. Realnya adalah seperti ini. Jadi yang berkurang itu adalah gain-nya. Itu. Nah, kalau ini low pass. Kalau high pass, dibalik aja. C-nya di sini, R-nya di sini. Sama nanti. Satu stage, dua stage. Kalau dua stage 40 dB. Lebih curam. Kalau satu stage cuma 20 dB, dua stage 40 dB. Jadi untuk frekuensi setelah frekuensi cut-off-nya, dia akan V-out-nya ada gain-nya. Sebelum itu, V-out-nya tidak ada gain-nya, atau gain-nya berkurang, akhirnya sampai. Ya, pasti ada C-nya. Nah, tinggal kamu lihat aja C-nya di mana. Kalau C-nya yang menuju ground berarti low pass, kalau C-nya yang di sini, yang R-nya di ground berarti dia high pass. Kalau kamu mau turunkan bisa persamaannya. Tanya Bu Biro nanti. Nah, gain-nya sama RF per RI. Gain-nya selalu RF per RI. RI-nya yang ini. RF-nya yang ini. RF-nya ini, RI-nya ini. Nanti si Chris akan memberikan contoh simulasinya pakai multisim. Ya. Ini bandpass. Ini yang low. Ini yang high. Jadi pada saat ini untuk menentukan high pass-nya. Jadi yang jalan yang ini. Setelah di sini yang low-nya. Berarti frekuensi cut-off yang low kamu buat lebih tinggi daripada frekuensi cut-off yang high. Dia akan menjadi bandpass. Ya. Oke. Ini contohnya aja. Terus ini sudah kita nggak pakai simulator yang PSpice ya. Kita sudah pakai multisim lebih canggih. Ini lebih sederhana. Ya wes itu tentang bagaimana cara menggunakan op-amp. Ini sudah habis dan ini cuma PSpice saja. Selebihnya adalah contoh-contoh soal aplikasi op-amp. Setelah ini kamu aplikasinya menggunakan aplikasi op-amp, saya suruh buat audio amplifier. Ya, dengan gain tertentu, dengan watt tertentu. Nanti saya jelaskan dulu tentang power amplifier dulu. Setelah ini. Jadi mungkin setelahnya katanya Bu Biro, setelah ini quiz, setelah quiz nanti baru masuk ke power amplifier. Nah itu sudah nanti saya yang ngajar. Oke, itu penjelasan tentang aplikasi op-amp. Kalau sudah nggak ada ditanyakan, ada pertanyaan apa enggak? Mau tanya, Pak. Apa? Untuk op-amp ini sendiri nggak ada limitasi berapa maksimum outputnya ya, Pak? Maksimum output apanya? Frekuensinya atau tegangannya? Tegangan, Pak. Ayo. Siapa yang tahu kira-kira? Output tegangannya itu limitnya apa? Untuk sebuah op-amp. Apakah bisa op-amp dengan input 1 milivolt atau 1 volt, kasih input 1 volt. Misalkan aja gain-nya 100 op-amp itu, tak kasih input 1 volt. Keluar 100 volt? Tergantung supply. Nah, itu jawabannya. Berarti limitasi tegangan tertinggi yang bisa dilakukan oleh op-amp, V-out-nya adalah setinggi supply-nya. Kalau supply-mu cuma 18 volt dan min 18 volt, berarti op-amp-mu tertinggi hanya bisa antara 18 sampai min 18, itu aja yang bisa maksimum. Dengan kata lain, kalau VCC-mu itu cuma 18 volt, op-amp-mu itu gain-nya 100,
maka tegangan maksimum input yang bisa diberikan ke dia adalah cuma 18 tak bagi 100 atau 0,18 volt tertinggi atau di bawah 180 milivolt inputnya. Kalau gain-nya op-ampmu itu 100 dan supply yang kamu berikan cuma 18 volt. Kalau supply yang saya kasihkan plus min 25, berarti tertingginya adalah 250 milivolt. Supaya kalau dengan gain 100, dia masih di angka 25 volt. Nah, biasanya op-amp itu dibuat tegangan supply-nya itu sedikit lebih tinggi daripada input maksimumnya. Contoh yang tadi, misalkan aja supply-nya tadi itu cuma 25 volt, inputnya maksimum sampai 20 aja, 200 milivolt aja, dengan gain 100. Supaya nanti tetap tingginya kan cuma 20 tuh. Berarti masih linear. Linear dalam arti output sama dengan input. Sinusnya masih sinus yang murni kalau kamu masukkan sinus. Bukan sinusnya jendel, atasnya sudah mulai landai gitu, enggak. Itu bukan sinus. Ya. Jadi jawabannya itu tergantung dari supply-nya. Makanya setiap op-amp itu punya supply sendiri-sendiri. Kamu baca speknya. Setiap kamu dapat op-amp, kamu baca speknya dulu, spesifikasinya. Data sheet-nya kamu baca dulu. Supply yang dia izinkan berapa? Mulai berapa sampai berapa? Nah, dengan demikian kamu tahu, oh berarti input saya tidak boleh lebih dari ini. Ya. Pertanyaan lain? Udah? Udah ada? Oke, kalau nggak ada nanti setelah ini Chris akan memberikan simulasi tentang filter ya toh. Kamu bisa tanya-tanya, kamu coba sendiri juga yang substrak atau mau summing, mau yang manapun filter, yang mana silakan coba-coba sendiri di multisim. Oke, terima kasih.